Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang bagaimana caranya ketika gagal bayar itu aman. Nah, versi aman ini berbeda-beda. Pasti orang menilai aman ini aman dari sisi mananya. Apakah aman dari kunjungan DC lapangan? Apakah aman dari sebar data? Dan bagaimana nih? Apakah aman dari sisi mana? Itu pasti timbul pertanyaan seperti itu. Makanya solusi ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjol itu agar tetap aman ada di diri kalian. Kalian tidak perlu lagi memikirkan DC lapangan, memikirkan sebar data, memikirkan hal-hal negatif yang akan semakin menakut-nakuti diri kalian sendiri. Walaupun kalian sering curhat, sering berbagi pengalaman dengan orang-orang atau teman-teman Anda yang sama-sama korban pinjol, lalu diceritakan pengalaman Anda seperti itu, hanya menambah ketakutan Anda. Karena faktanya ketika didatangi DC lapangan yang menghadapi itu hanya Anda sendiri, yang menghadapinya diri Anda sendiri, tidak ada orang lain, tidak ada teman Anda di situ. Anda paling hanya bertanya, kalau didatangi DC lapangan harus seperti apa? Itu paling seperti itu yang Anda dapat. Makanya solusinya ada di diri Anda sendiri. Ketika gagal bayar dan Anda menginginkan aman, maka Anda harus mengamankan pikiran Anda, mengamankan hati Anda, dan harus menguatkan mental Anda dari segala macam yang akan terjadi ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, makanya versi aman ini pasti berbeda-beda. Ada yang menentang, terutama debt collector pinjol pasti akan menentang ketika ada seseorang yang menyampaikan bahwa gagal bayar di pinjol itu adalah aman dan tidak terjadi hal-hal yang sangat menakutkan seperti yang dipikirkan. Makanya siapapun Anda saat ini yang sedang mengalami kesulitan ketika telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, tetap Anda berusaha untuk aman, berusaha untuk mengkondisikan pikiran Anda, jangan memikirkan ketakutan yang berlebihan, yang itu akan semakin menyengsarakan kehidupan Anda sendiri. Karena pada faktanya pinjaman online itu sangat menyukai orang yang ketakutan. Dengan ketakutan, pinjaman online berharap Anda berpotensi melakukan gali lubang dan Anda juga akan digiring dan diarahkan oleh DC pinjol untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Itu yang diinginkan oleh pinjaman online. Hidup Anda semakin miskin karena terus-terusan merawat pinjol, harta benda Anda semakin habis karena Anda tidak menyadarinya bahwa dengan gali lubang tutup lubang semakin menyengsarakan hidup Anda. Itu sangat diinginkan oleh pinjol. Sehingga pinjol akan berusaha mempertahankan nasabahnya jangan sampai berhenti minjol. Terus-terusan dirawat, akhirnya kan Anda tanpa menyadarinya di saat harta benda Anda sudah habis, di saat semua yang Anda miliki sudah habis, baru Anda sadar. Saat Anda hanya memiliki baju yang Anda pakai, di situ baru Anda akan sadar bahwa ternyata merawat pinjol itu sama dengan merawat kesengsaraan dan berujung kehancuran hidup Anda. Mulai dari kehancuran harta benda Anda, kehancuran rumah tangga Anda, kehancuran hidup Anda, semuanya itu karena terus-terusan merawat pinjol. Makanya pinjol ini tidak ada kebaikan sedikit pun. Buat teman-teman yang saat ini masih rajin merawat pinjol karena di hatinya masih merasa mampu untuk membayar utang di pinjol tersebut, jangan coba-coba Anda terus-terusan merawat pinjol jika Anda tidak mau hidup Anda hancur. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah hancur hidupnya, sudah harta bendanya sudah habis karena setiap hari merawat pinjol, mereka pasti menyesal di saat yang dimiliki oleh mereka itu tinggal baju yang dipakai. Mereka akan sadar dan membenarkan apa yang disampaikan oleh konten kreator atau motivator-motivator lain ketika mereka sudah habis-habisan merawat pinjol karena merasa mampu bayar terus dirawat dibayar. Nah, itulah ujung-ujungnya Anda akan gagal bayar, dan setelah gagal bayar tersebut, Anda tetap akan dicaci maki. Anda akan dihina-hina, disebut bahwa Anda itu kalau tidak mampu bayar jangan ngutang, pasti seperti itu. Anda tetap akan dianggap sampah ujung-ujungnya ketika Anda sudah mentok tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjol tersebut. Si DC pinjol akan mencaci maki Anda melalui chat WhatsApp, melalui telepon. Makanya buat teman-teman semuanya yang saat ini belum sadar betapa bahayanya pinjaman online,
Berusahalah untuk menjauhi pinjaman online jika memang kalian sudah merasa tidak mampu lagi membayar hutang di pinjaman online tersebut. Jangan coba-coba gali lubang tutup lubang, jangan mau diarahkan oleh DC pinjol untuk membayar biaya perpanjangan, untuk membayar dengan cara dicicil dan lain-lain. Itu akan semakin menghancurkan hidup Anda. Oke, dan buat Anda yang saat ini mungkin masih takut didatangi DC lapangan, takut dipenjara, takut diproses jalur hukum, takut disebar data. Solusinya bagaimana? Tetap solusinya ada di diri Anda sendiri. Karena Anda yang akan menjalaninya, Anda yang akan melewati semua fase ketika Anda gagal bayar di pinjol. Dari mulai 2 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo, Anda sudah dihadapkan dengan berbagai macam penagihan. Ada yang hanya mengingatkan, ada yang terus-terusan menekan Anda agar Anda segera melakukan pembayaran, dan saat Anda tidak punya uang, Anda terus-terusan mencari dana talangan untuk membayar utang tersebut. Karena Anda panik ketika 3 hari sebelum jatuh tempo sudah diingatkan, sudah ditekan, sudah diancam oleh DC pinjaman online. Lalu setelah lewat jatuh tempo, karena Anda tidak melakukan pembayaran juga, Anda akan semakin dicecar habis-habisan, ditekan habis-habisan. Akhirnya kalau Anda yang tidak kuat mental, kalau Anda yang panik, yang takut gali lubang tutup lubang akan terjadi, dan itu akan menyengsarakan kehidupan kalian. Nah, si pinjol memang menginginkan hal itu. Mereka menginginkan Anda itu gali lubang tutup lubang, terus-terusan membayar utang dengan berutang, mereka tertawa dan Anda sengsara. Itulah konsep pinjaman online, menghancurkan masyarakat di balik kebaikan yang mereka tawarkan. Di awal seolah-olah mereka sebagai malaikat penolong yang membantu keuangan Anda, tapi setelah itu Anda akan dijerat dan dijebak dan akhirnya hidup Anda hancur. Itulah konsep pinjaman online. Jadi hati-hati ketika kalian yang saat ini baru pertama kali menggunakan pinjol, Anda tetap harus waspada dengan segala kemungkinan yang akan terjadi pada Anda. Kemungkinan terburuk akan terjadi pada Anda ketika Anda tidak paham dan terus-terusan merawat pinjol. Contoh kemungkinan terburuknya itu ada orang yang sampai mengakhiri hidup karena diteror, ada yang loncat dari gedung karena diteror juga, ada yang mengakhiri hidup keluarganya, mengakhiri hidup orang lain, ada juga yang menjual aset-aset berharganya, ada yang menjual rumah dan sebagainya. Itu fakta yang sudah terjadi ketika merawat pinjaman online. Tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun sebelum harta benda Anda habis. Kalau harta benda Anda habis, sudah tidak ada sedikit pun, disitulah akan timbul kepanikan yang luar biasa dan Anda akan dicaci maki. Makanya timbullah perbuatan-perbuatan yang di luar akal sehat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sampai korban nyawa, mengakhiri hidup, dan yang lainnya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, siapapun Anda yang saat ini masih rajin merawat pinjol, berhati-hatilah. Di kemudian hari, bahaya akan mengintai hidup Anda. Tetap semangat. Sebaiknya jika memang Anda sudah tidak mampu bayar, jangan coba-coba membayar utang di pinjol itu dengan berhutang kembali. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar, selamat, hidup Anda akan selamat dunia akhirat, karena Anda terselamatkan dari jebakan dan jeratan pinjol, dan Anda juga menghentikan riba di pinjaman online tersebut. Tetap semangat, berjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.